Baik. Nah, kita rekam dulu. Baik. Jadi begitu ya. Jadi tidak harus selaras antara mubtada dengan khobar dalam segi sama-sama mudzakarnya, sama-sama muannasnya, sama-sama jumlahnya gitu. Tapi secara umum memang betul harus selaras gitu ya. Tapi ada beberapa konteks yang keluar gitu ya. Contoh ini hadhihi masajidu. Di mana masajid ini adalah jamak untuk benda mudzakkar gitu ya. Masjid mudzakkar. 3 masjid atau lebih itu kan mudzakkar juga. Tapi karena jatuhnya dia menjadi jamak taksir, dia cukup diwakili menjadi satu muannas gitu. Dia diwakili satu kata tunjuk muannas yaitu apa? Hadhihi. Maka jika ada jamak taksir, ya bagi sesuatu yang tidak berakal, masjid itu tidak berakal, ya, karena dia bukan manusia gitu ya, ya, maka cukup diwakili dengan satu muannas gitu. Satu muannas gitu. Gitu. Ini kalau kata tunjuk ya. Gitu. Kalau pakai isim mausul juga satu. Misalnya al-masajidul lati gitu ya. Al-masajidul lati ya fil qaryati ya kabi rotun. Nah, kayaknya ini mewakili keresahan kita deh. Kabi rotun. Ya, al-masajidul lati ya. Masjid-masjid al-lati ini si mausul ya. Ya, al-lati ya yang berada di Korea, yang berada di desa kita ya, atau di desa ya, gede-gede ya. Kabirotun. Tapi digambarkan atau diwakili dengan satu muannas ya, jadi kabirotun gitu. Al-masajidul lati fil qaryati kabirotun. Jadi masjid di desaku, masjid-masjid di desaku gede-gede. Gitu. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, saudara yang dirahmati Allah, kita kembali ke yang berikutnya yaitu jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim ini adalah jamak bagi kata berakal atau kata berakal itu ismun akilun, isim yang berakal. Isim yang berakal itu berarti tentang manusia ya. Gitu. Contoh di sini thalibatun. Ya, siswa kan berakal. Muslimatun berakal. Bahkan hatta kafiratun gitu, orang kafir juga berakal kan, gitu. Memiliki akal, otak. Atau dalam tanda kutip manusia dia. Nah, sama maka jamak muannas salim di sini konteksnya ya dia juga akan berakhiran dhamma. Contoh haula'i bukan pakai iya ini. Haula'i muslimatun. Ini adalah para muslimah gitu ya. Ini adalah para muslimah. Muslimatun di sini i'rabnya adalah khobar. Bagi mubtada haula itu mubtada. Muslimatun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu jam'ul muannatsi as-salimu. Nah, yang terakhir tadi saya lupa wa ma yulhaqu bihi gitu. Kalau dalam lafadznya al-jurumiyah itu adalah wa ma hamala alaihi atau ma yul haqu bihi ya. Jadi ada jamak muannas salim ya. Ada istilah yang kedua ya, yaitu apa? Al-mulhaq ya.
al-mulhaq bi jam'il muannatsi as-salim. Nah, ini istilah baru, ya. Gitu. Jadi ada jamak muannats salim, ada al-mulhaq bi jam'il muannats salim. Mulhaq itu dia ya tadi anggota istimewa. Ya, kenapa? Hanya karena memiliki kemiripan. Kemiripannya di mana Ustaz Sada? Kemiripannya adalah memiliki ciri yang hampir sama. Ya, memiliki ciri yang hampir sama. Kalau dalam konteks tadi itu adalah ulatu wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'na hamlahun. Ya. Jadi thalibat ini adalah jamak muannats salim. Ya. Tapi ada yang namanya mulhaq. Ya. Contohnya tadi adalah wa ulatul ahmali. Tapi fokus di ulatunya ya. Nah. Di ulatu. Nah, ulatu ini kalau Ustadz Sada pernah dengar kata ulul albab, ulul absor gitu ya. Ulu itu juga sama. Ulu itu adalah mulhaq jamak muannas, jamak mudzakkar salim. Nah, akhwatnya itu adalah ulatu. Ulatu. Dia mulhaq bi jam'il muannas salim gitu. Gitu. Kan ada ulul azmi, ya ulul absor, ulul albab gitu. Nah, kalau itu konteksnya adalah mulhaq bil mudzakkar. Ya, dia itu anggota istimewa bagi jamak mudzakkar salim. Ulu. Gitu. Kenapa? Karena ada kemiripan. Miripannya di mana ini? Kita kasih tanda merah. Nah, ini mirip sekali, Bu. Nah, ya. Disinilah letak kemiripannya. Mirip dengan ini. Nah, mirip dengan sip. Gitu. Nah, ya, sama-sama berakhiran alif ta. Gitu. Contoh mulhaq bijam'il mudzakkar salim, ya, yang mudzakkar ya, gitu. Supaya Ustaz Sada bisa sedikit paham. Anggota istimewanya lagi misalnya ardun, ardun, ya, ardun. Ustaz Sada pasti tahu kan, bumi itu adalah ard, bumi itu adalah ard. Satu bumi al-ardu, dua bumi al-ardoni. Ya, jamaknya sebenarnya jamak taksir yaitu apa? Al-aradi. Jamaknya itu sebenarnya jamak taksir, tapi dia juga punya jamak mulhaq bijamil mudzakkar salim yaitu apa? Arduna gitu. Gitu. Dalam Quran ada kali ardin, ada ardin kalau nggak salah. Gitu. Dia diposisikan di mansub ya atau majrur. Ya, ardin. Nah, itu satu saja. Baik, yang terakhir sebelum kita masuk ke tanya jawab itu adalah fi'il mudhari'. Ya, al-fi'lul mudhari'. Al-fi'lul mudhari' ini juga bukan semuanya, tapi al-fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirihi
syai'un. Ya. Dia adalah fi'il mudhari' yang tidak diakhiri dengan sesuatu apapun. Jadi dia murni fi'il mudhari'. Kenapa? Karena ada fi'il mudhari' yang diakhiri dengan selain sesuatu gitu. Contoh fi'il mudhari' yang normal itu kan tadi, yang Anita saya bilang tadi. Misalnya azhabu. Ya. Kemudian nadhabu. Kemudian tadhabu. Kemudian yadhabu. Nah, adhabu, nadhabu, tadhabu, yadhabu. Ini normal. Ada yang tidak normal, ya. Contoh yadhabani. Nah, ini enggak normal karena di akhirnya ada tanda lain gitu. Kemudian tadhabani. Misalnya ada yang lain itu misalnya tadhabna atau yadhabna. Ada tadhabna. Nah, ini enggak normal. Makanya tidak berakhiran dhammah. Gitu. Nah, adapun di adhabu, nadhabu, tadhabu, yadhabu ini maksud dari al-fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Ya, berakhiran dhammah. Nah, itu adalah maksud dari ungkapan dalam sajak al-ajurumiyah. Gitu. Wa fil mudhari'il ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un nahwu narfa'u darajatin man nasha' wallahu yad'u ila daris salam. Baik, saya kira itu. Ya, adapun nanti untuk wawu, ya, tadi ada wawu, kemudian ada alif, ada nun. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya, gitu ya. Atau kalau memang tidak ada pertanyaan, saya bisa kasih beberapa spoiler lah, gitu, untuk melengkapi pemahaman kita. Ada pertanyaan satu saja? Silakan jika ada pertanyaan. Saya pengen menerangkan, tapi kayaknya ini agak panjang sih. Jadi saya khawatir 20 menit tidak cukup. Di sini ada al-wawu, contohnya adalah jamak mudzakkar salim. Kemudian ada asma'us sittah. Nah, ini ada asma'us sittah, ini lumayan ini. Karena yang kita kenal selama ini kan asma'ul khamsah ya. Tapi di sini ada tambahan, yaitu hanu. Ya, ada hanu. Ya, kalau yang biasa kita tahu kan abun, akhun, hamun, ya, kemudian fun, kemudian azu, gitu. Ini ada tambahan hanu, gitu. Kalau tidak ada, saya mau cerita sedikit ya. Saya mau cerita sedikit soal pertanyaan Ustazah Mas Fufa tadi, bagus. Jadi dulu itu ada perdebatan antara
Basrah dengan Kufah gitu. Karena pada zaman kekhilafahan Abbasiyah, madrasah nahwu yang terkenal di dunia itu ada dua, yaitu madrasah Kufah dan ada madrasah Basrah. Dua-duanya itu di Baghdad atau di Irak hari ini. Nah, dua madrasah ini adalah madrasah besar gitu ya pada masanya, dan sampai hari ini sepertinya memang dua madrasah itu mewakili dua aliran nahwu. Jadi kalau nahwu itu punya aliran, itu alirannya itu dua, aliran Kufah dan aliran Basrah. Ulama-ulamanya juga disebut sebagai Kufiyun atau Basriyun. Ya, Kufiyun atau Basriyun. Nah, ada ulama Basrah, ulama nahwu Basrah yang terkenal itu namanya Sibawai. Namanya Sibawai. Dan itu ibarat sultan. Ini sultannya para ulama, sultannya ahli nahwu dia Sibawai. Punya kitab namanya Alkitab. Punya kitab nahwu namanya Alkitab. Sedangkan sultannya Kufa, ya, ulama Kufa, ahli Kufa, itu adalah Al-Kisai, Dan itu juga terkenal beliau sosok Al-Kisai. Nah, memang Al-Ajurumiyah di sini tuh memang lebih condong ke Kufa. Ya, lebih condong ke Kufa. Sehingga kalau ditanya alirannya Al-Jurumiyah ini aliran mana, Ustaz? Nah, alirannya adalah aliran Kufa. Salah satu cara membedakan adalah dalam penyebutan khofat atau jar gitu. Aliran Basra itu menyebut jar itu dengan jar. Adapun kalau aliran Kufa itu menyebutnya dengan khofat. Gitu. Nah, salah satu yang membedakan tadi itu adalah soal pertanyaan Ustadzah barusan. Gitu. Salah satu perbedaan aliran nahwu Basra dengan nahwu Kufa itu adalah pertanyaan Ustadzah barusan itu. Apakah sebuah kata ya itu bisa dijelaskan dengan jenis kelamin yang berbeda? Kata itu apakah bisa dijelaskan dengan kelamin yang berbeda gitu. Gitu. Lebih tepatnya dalam sebuah surat itu disebutkan faida hiya hayyatun tas'a. Faida hiya hayyatun tas'a. Ya, faida hiya hayyatun tas'a. Tapi pada prinsipnya bukan ayat itu yang menjadi titik masalah, ya. Ayat ini adalah ayat yang menjadi dalil bagi Sibawai untuk mengatakan namanya penjelasan sebuah kata itu harus sesuai dengan konteks kelamin, ya, konteks kelamin gitu. Faida, maka ternyata dia hayyah, dia adalah ular, hayyatun, ular perempuan, tas'a yang sedang berjalan, melata. Gitu. Nah, konteksnya apa Ustaz Usada? Konteksnya itu adalah suatu ketika ya ada seseorang itu yang dia itu bergumam gitu ya, bergumam. Ya, ketika melihat las'ah ya, ketika melihat akrop itu kalajengking gitu. Ya. Nama kisah ini tuh bisa disebut sebagai akrobiyah ya atau zamburiyah. Zambur itu sejenis hewan yang memiliki bisa atau sengatan lah di mulutnya gitu. Sejenis tawon gitu, tapi bukan tawon. Ngengat ya, sejenis ngengat gitu. Nah, ada ungkapan begini. Kuntu adzunnu annal aqraba asyaddu las'atan minaz zambur. Ya, faida huwa hiya gitu. Faida huwa hiya. Gitu. Jadi aku dulu mengira bahwasanya akrob kalajengking itu bisanya lebih tajam daripada atau lebih berbisa daripada zambur. Zambur itu lebih daripada ngengat gitu. Faida huwa hiya gitu. Ternyata apa? Ternyata rasanya adalah sama. Faida huwa hiya gitu. Ada pertanyaan gitu, Bu. Jadi faida huwa hiya gitu. Ternyata dia itu sama gitu. Dia itu sama rasanya gitu. Nah, si Bawe nggak terima, nggak bisa. Faida huwa hiya gitu. Faida huwa hiya itu nggak bisa gitu. Dalilnya adalah tadi surat faida hiya hayyatun tas'a. Jadi harus selaras gitu. Harus selaras gitu.
Tapi kisah itu mengatakan bisa kok faida huwa hiya gitu. Gitu. Faida maka ternyata huwa itu kembali ke zambur ya. Ngengat itu hiya gitu, sama kayak akrob gitu. Jadi sama-sama punya bisa kayak akrob gitu. Jadi huwa hiya gitu. Paham enggak? Huwa itu kan dia kan, hiya itu juga dia gitu. Tapi menjelaskan dia itu ternyata dia gitu. Nah, mudah-mudahan satu sadar paham ya. Faidah huwa hiya gitu. Gitu. Kayak gini, kayak kita kalau bahasa saya hari ini tuh kayak misalnya jelasin gitu gini, jelasin mohon maaf ya, ini ada orang bencong gitu ya, orang bencong atau orang banci lah. Gitu ya. Misalnya kuntu adzunnuha atau kuntu adzunnuha imro'ah faidah hiya huwa gitu. Jadi kuntu adzunnuha imro'ah. Saya ngira dia itu perempuan. Faidah hiya huwa gitu. Ternyata dia adalah laki-laki. Faidah huwa atau faidah hiya huwa. Ternyata dia yang tadinya perempuan itu ternyata huwa, ternyata laki-laki. Dua-duanya. Gitu. Faidah huwa hiya atau faidah hiya huwa itu kan menjelaskan sosok laki-laki dengan sosok perempuan gitu kan begitu. Atau menjelaskan sosok laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya perempuan dengan laki-laki gitu. Atau menjelaskan mu'annas dengan mudzakar atau mudzakar dengan mu'annas gitu. Nah, karena ini kasus politik itu kisah itu nggak mau kalah gitu. Jadi di voting akhirnya gitu, di voting siapa yang lebih mendukung pendapatku. Nah, masyarakat Baghdad itu karena kebetulan mereka itu kayak orang yang dihadirkan oleh Kisai, jadi semuanya itu mendukung Kisai. Nah, si Bawa itu sendirian gitu, nggak ada yang mendukung pendapat dia. Akhirnya dia bersedih, setelah dia bersedih, pulang ke Basroh dan kemudian meninggal. Ya, meninggal dalam kesedihan ceritanya. Bukan karena pendapatnya salah, tapi karena ada unsur politik kita di kisah itu nakalan gitu ya. Jadi dia mendatangkan massa untuk mengatakan beneran Kisai. Dan akhirnya Kisai menang dengan pendapatnya dan memang benar kok gitu. Boleh memang gitu. Tapi memang gitu tadi secara umum memang harusnya seperti itu, harusnya sama gitu. Harusnya sama. Gitu. Tapi ya begitulah ulama gitu ya. Ada kisah lucu tapi cukup sedih juga, ironis gitu. Jadi imamnya Basro itu meninggal karena sedih gitu. Sedih karena kalah. Baik, saya kira itu kalau tidak ada pertanyaan satu sadah kita cukupkan dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.